Selamat datang channel Trading for Better Life. Hari ini ISG masih naik 0,05% ke angka 6.900. Dan di video ini saya coba menganalisa satu emiten yang laba bersih semester 1 tahun 2023 ini turun 9%, tapi hari ini harganya masih bergerak naik. Dan secara tren saat ini masih bergerak sideways. Bagaimana potensi saham ini ke depannya? Sebaiknya kita take profit atau masih bisa di hold? Yuk kita coba pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru akan diupload setiap harinya. Saham pertama yang saya analisa adalah saham Demas. Saham Demas hari ini masih naik 1% lebih ke harga 171. Bisa kita lihat di grafik, walaupun hari ini bergerak naik, cara candle hari ini masih kurang oke, terbentuk candle merah dan ada shadow ke atas mengetes resistensi sekitar 174. Jadi jika kita perhatikan harga 174 memang merupakan resisten kuat yang sampai saat ini gagal ditembus saham Demas. Jadi dari awal Februari Demas mencoba untuk break resisten ini, selalu gagal break dan mulai bergerak sideways dan sempat beberapa kali turun di bawah garis EMA 150 dan saat ini sekitar 169. Jadi range harga dalam beberapa bulan terakhir itu di range harga 164 sampai 174. Dan garis MACD jika kita lihat saat ini juga memang masih bergerak sideways. Dan kalau pemberitaan bahwa Demas cetak laba 599,88 miliar di semester 1 tahun 2023. Pencapaian ini sebenarnya turun 9% lebih dibandingkan semester 1 tahun 2022. Jadi secara laporan keuangan semester 1 ini kurang begitu bagus. Dan dari data broker summary bisa kita lihat kenaikan 1% lebih ini sebenarnya tidak ada akumulasi dan asing terlihat masih terus distribusi saham Demas. Jadi Demas saya lihat minggu depan secara tren masih akan sideways, masih ada potensi untuk kembali mengetes 174, tapi potensi untuk break sepertinya menurut saya masih kecil karena candle hari Jumat juga masih kurang oke dan masih terlihat ada distribusi. Demas saya lihat masih ada potensi untuk gagal break dan turun kembali mengetes garis EMA 150 atau malah turun menembus garis EMA 150. Kan tetap saya lihat cara pergerakan Demas masih akan bergerak di range harga 164 sampai 174 untuk minggu depan. Jadi masih akan kesulitan untuk break 174 ini. Jadi apabila teman-teman sudah berhasil dapat di harga bawah dan sudah terlihat mengetes 174 sampai 175 masih gagal break, menurut saya pertimbangkan untuk take profit. Atau bisa hold saja terus selama garis EMA 150 tidak terlewati. Sekarang coba kita lihat Base sebelumnya bergerak sangat uptrend setelah berhasil break garis EMA 50-150, setelah itu terus bergerak naik dari 140 sampai menyentuh sekitar 190. Tapi setelah itu bisa kita lihat base satu minggu terakhir ini mulai melemah. Dan hari ini turun 2% lebih ke harga 170. Jadi saat ini mulai turun mengetes support EMA 50 sampai 170. Jadi saat ini garis EMA 50 di sekitar 172. Ini harus kita perhatikan, apabila minggu depan base terkonfirmasi break garis EMA 50, maka base secara tren sudah tidak bergerak tren. Dan ada potensi untuk lanjut turun menuju harga 160 sampai garis EMA 150 di sekitar 156. Dan garis MACD pun bisa kita lihat saat ini telah berpotongan dan mulai bergerak turun. Dan jika kita perhatikan di sini, penurunan 2% lebih ini masih ada distribusi, sedangkan asing melakukan sedikit akumulasi. Jadi untuk base saat ini apabila teman-teman sudah berhasil dapat di harga bawah dan belum take profit, saat ini memang masih bisa di hold karena belum terkonfirmasi break support 170 sampai 172, tapi apabila minggu depan ternyata terkonfirmasi break, menurut saya paling aman pertimbangkan untuk take profit. Karena apabila terkonfirmasi break, base kedepannya berpotensi untuk mulai melemah. Jadi apabila hari Senin depan terkonfirmasi break support ini, maka base berpotensi lanjut turun ke 160 dan garis EMA 50 dan harga 170 akan berubah menjadi resisten untuk kedepannya. Dan sudah terkonfirmasi base tidak bergerak uptrend. Jadi sudah patah tren apabila minggu depan terkonfirmasi. Jadi untuk teman-teman saat ini ingin beli saham base karena saat ini masih berada di support, masih bisa coba pantau. Tapi entry apabila memang terkonfirmasi bisa bertahan. Jadi entry apabila memang terbentuk candle hijau. Apabila tidak terbentuk candle hijau sebaiknya jangan entry. Karena base saya lihat memang potensial lebih besar untuk melanjutkan penurunan minggu depan. Tapi apabila teman-teman sudah berhasil dapat di bawah 150, masih mau hold terus selama garis EMA 150 tidak terlewati, itu masih oke. Apabila memang teman-teman dapatnya di harga bawah. Tapi untuk teman-teman yang dapat di harga atas,
Musa pertimbangkan untuk take profit apabila garis EMA 50 terlewati. Untuk SSIA bisa kita lihat cara trend saat ini sebenarnya masih oke. 1 minggu terakhir ini memang masih sideways karena masih gagal break resisten 470. Tapi bisa kita lihat saat ini masih kuat berada di atas support 450 dan di bawahnya masih ada support EMA 50 di sekitar 446. Jadi setelah gagal break harga 470, SSIA sempat mengetes 450 dan saat ini masih bisa bertahan. Dan hari ini SSIA masih naik 0,88% ke 460. Jadi memang secara tren masih sideways tapi masih layak untuk di hold. Dan dari data broker summary bisa kita lihat kenaikan hari ini masih ada akumulasi dan asing juga terlihat masih terus akumulasi saham SSIA. Dari data yang kita dapat bisa kita lihat secara taktikal SSIA saat ini masih oke karena masih berada di atas kedua garis EMA, dan secara bandarmologi pun bisa kita lihat masih terus ada akumulasi sehingga SSIA menurut saya saat ini masih layak untuk di hold dan masih bisa coba dipantau pergerakannya minggu depan. Tapi apabila teman-teman saat ini baru mau coba entry, tetap paling aman menurut saya adalah coba tunggu kembali di sekitar 450 sampai garis EMA 50 apabila teman-teman baru mau entry. Setelah itu bisa swing trade dengan target take profit di 470 atau hold saja selama garis EMA 50 tidak terlewati dengan target lebih jauh di harga 500 atau resisten kuatnya. Selanjutnya saya akan coba analisa saham Kijia yang jika kita lihat 2 minggu terakhir juga mulai melemah setelah sebelumnya berhasil uptrend setelah naik di atas garis EMA 50 150. Tapi untuk saham Kijia cara pergerakan ini lumayan liar, bisa kita lihat sebelumnya pergerakannya tipis-tipis dan tidak ada transaksi atau sedikit transaksinya tidak liquid. Setelah itu mulai ada transaksi atau mulai ada volume karena memang saat itu ada sentimen pada perusahaannya. Setelah sentimen keluar, harga dibuat naik dan 2 minggu terakhir ini bisa kita lihat trennya sudah mulai melemah. Jadi setelah menyentuh 190, Kijia gagal break dan saat ini malah sudah turun di bawah harga 170. Jadi harga 170 saat ini sudah berubah menjadi resisten dan support kuat saat ini tepat di harga 150 atau di garis EMA 50-nya. Dan bisa kita lihat di sini pada penurunan 1% lebih ini sebenarnya terlihat ada sedikit akumulasi. Dan asing juga sama untuk Kijia masih terus akumulasi saham Kijia ini. Jadi untuk Kijia saya lihat apabila teman-teman saat ini pingin entry, paling aman menurut saya tetap tunggu di sekitar harga 150 atau di garis EMA 50-nya. Apabila Kijia minggu depan mengetas atau mendekati garis EMA 50 masih bisa bertahan dan rebound, menurut saya masih bisa coba entry dengan target jangka pendek di 170. Dan untuk teman-teman sudah berhasil dapat pada saat break garis EMA 150 atau pada saat dapat di sekitar garis EMA 50 di sekitar 140 sampai 130-an, saat ini Kijia masih layak untuk di hold. Jadi selama masih kuat di atas garis EMA 150 di harga 142, Kijia masih bisa di hold karena secara tren masih berpotensi untuk rebound kembali. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.